dewasa ya. Kali ini saya ditemani oleh Mbak Dita. IUD tapi yang IUD hormonal. Udah pernah dengar belum Mbak Mulan? Sebenarnya ada dua, dibedain sama dua jenis nih. Kalau KB apa? Ada KB yang hormonal sama ada KB yang non hormonal. Rasa-rasa gitu kan. Ya banyak rasa banyak bentuk. Nah gitu terus juga. Nggak sih buat bapak-bapaknya yang ketusuk-tusuk itu? Oh enggak, punya bapaknya enggak sepanjang itu. Nusuknya juga nggak bikin luka kan? Enggak ada. Karena Nggak kan bikin luka. bapak-bapak juga harus tahu tentang alat kontrasepsi kan. Oh itu tahu. Iya kan harus tahu. Jadi KB itu bikinnya bersama, ngasuhnya bersama, KB-nya juga harus pengetahuan bersama. Ya. Aja bisa pindah gitu. Ah iya, susu Bisa pindah ke kepala. Itu kan IUD dibuat pipis terus lepas. Halo teman-teman, kembali lagi kita di studio Kejawar KM1 Banyumas. Kali ini kita akan membahas tema yang lebih dewasa ya, karena kemarin sempat viral di TikTok antara yang pakai KB alami atau pakai KB beneran gitu ya. Kali ini saya ditemani oleh Mbak Dita. Dia adalah penyuluh KB yang sangat ahli bagian mitos dan faktanya. Mitos dan faktanya kontrasepsi teman-teman. Jadi nanti kita akan membahas sebenarnya benar gak sih apa yang selama ini kita dengar mengenai alat kontrasepsi. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih, Mbak Dita, sekarang KB apa enggak nih? KB dong. Pakai apa? Pakai IUD tapi yang IUD hormonal. Udah pernah dengar belum Mbak Mulan? Apa tuh? Aku pakai IUD tapi enggak gitu. Beda bentuknya. Ada sedikit perbedaan. Dari bentuk. Dari bentuk sama, kurang lebihnya sama, cuman dia mengandung hormon nih. IUD tapi mengandung hormon. Weh, jadi bagi teman-teman yang baru kekhasanah per-KB-an ya. Jadi KB itu ada berapa jenis ya Mbak Dita? Nah, KB kan sebenarnya ada dua, dibedain sama dua jenis nih. KB apa? Ada KB yang hormonal sama ada KB yang non hormonal. Nah, kalau untuk yang KB hormonal itu ya kayak yang teman-teman udah tahu lah, biasanya kan pada pakai suntik. Suntik sendiri ada yang 1 bulanan, ada yang 3 bulanan kayak gitu kan. Terus ada pil juga macam-macam nih Mbak Mulan. Yang setiap hari? Ada, iya, kalau pil harus setiap hari ya. Setiap hari. Nggak boleh sebulan sekali, itu gajian namanya. Kali aja ada ditemukan ya teman-teman pil yang sekarang minumnya setahun sekali gitu. Mau juga kali ya. Nah, ada pil, terus ada implan juga, itu yang jenis-jenis KB yang hormonal. Terus ada juga yang ini masih jarang yang tahu sih ya, mungkin karena karena harus beli swasta gitu kalau yang namanya IUD hormonal. Itu juga cuman mereka yang memakai berbagai macam kontrasepsi hormonal itu harus tahu indikasinya tuh apa sih, kenapa aku harus pakai hormonal kayak gitu. Jadi walaupun itu IUD pun juga ada indikasi-indikasi medis kapan boleh dipakai IUD hormonal, contohnya kayak gitu. Terus ada juga yang non hormonal. Nah, itu yang IUD yang dari pemerintah gitu ya. Yang Kaperti gitu. Terus juga ada kondom favorit bapak-bapak mungkin. Rasa-rasa gitu kan. Ya banyak rasa banyak bentuk. Nah gitu. Terus juga ada MOW dan MOP. Kalau orang awam sih bilangnya steril gitu ya. Steril. KB steril untuk pria dan untuk wanita. Oke, tapi intinya KB dari maupun hormonal ataupun yang non hormonal tadi itu tetap nggak boleh kita asal pakai ya Mbak? Nah, nggak boleh asal make. Makanya kan sebenarnya dari BKKBN itu untuk pemakaian alat kontrasepsi itu sudah disesuaikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan aseptor. Gitu. Contoh nih, Mbak Mulan nih, misal Mbak Mulan anaknya baru 1. Tentu nggak, terus Mbak Mulan tiba-tiba aku pengen 1 aja. Tapi anaknya masih 6 bulan kan gitu misalnya. Terus tiba-tiba pengen, aku mau MOW aja deh. Mau steril aja gitu. Boleh nggak tuh? Ini antara nyesel sakitnya atau sakitnya melahirkan mungkin kan, atau mungkin mau child free tapi telat gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi ada persyaratan yang sekiranya ini kapan sih kondisi ini kebutuhannya mau pakai yang
jangka panjang atau pakai yang hormonal, yang tidak hormonal kayak gitu, ada indikasinya, Mbak. Kayak aku nih contohnya nih. Kenapa pakai IUD hormonal? Kenapa pakai IUD hormonal? Jadi karena ada kondisi medis yang mengharuskan saya memakai yang hormonal. Jadi beberapa wanita tuh Mamula, nah ini sekalian apa ya, nyenggol-nyenggol tentang kesehatan reproduksi nih ya. Boleh. Nah, Gimana tuh? jadi ketika seorang perempuan ngerasain ada permasalahan yang jelas tuh kan, misalnya siklus menstruasi gitu. Ya. Kok menstruasiku sakit ya? Ya, sakit. Sakit tapi kebangetan yang sampai nggak bisa melakukan nggak Aktivitas. ngapa-ngapa, kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya harus segera langsung periksa. Cuman kan masyarakat kita kan ke dokter kandungan itu cuman kalau hamil ya. Ya, itu aja, nggak semua. Nggak semua gitu kan. Nah itu seharusnya nggak apa-apa walaupun dia belum menikah, tapi kalau dia ngerasain ada keluhan menstruasi sakit, menstruasinya kok siklusnya kacau, itu segera periksa ke dokter kandungan. Nah nanti buat diperiksa nih kenapa ya, ada apa. Nah kebetulan saya itu pengalamannya adalah survivor endometriosis, Mamulan. Apa ya bilangnya, kista gitu ya. Pernah ada riwayat kista. Lalu terus sekarang beberapa tahun yang lalu ternyata saya juga didiagnosa adenomiosis. Apa tuh? Adenomiosis tuh sama kayak kista gitu sih, cuman dia tuh nempelnya di otot dinding rahim. Nah, karena kondisi tersebut, maka saya harus menggunakan IUD yang hormonal karena sekaligus nih buat terapi penyembuhan. Gitu. Jadi ada beberapa indikasi-indikasi kalau misalnya Mbak Mulan, oh aku sehat-sehat aja nih, nggak apa-apa nih. Ya udah pakai IUD yang biasa aja, yang gratis kan di Safari. Ini dalam rangka ini juga kan. Benar. 1 juta aseptor barusan nih. Gratis, banyak yang gratis. Gratis dibiayai oleh pemerintah, dimanfaatin aja. Jadi Kayak gitu. intinya gini Mbak, jadi walaupun kita merasa nih tubuhku nih baik-baik aja, headku normal, boleh nggak aku nentuin sendiri alat kontrasepsinya? Misalnya, ya udahlah aku pasang susuk aja, atau ya udahlah aku suntik aja gitu, atau kita harus tetap perlu konseling nih? Nah itu ya, sebenarnya kan memilih alat kontrasepsi itu juga termasuk milih mau punya anak berapa gitu kan. Itu kan sebenarnya juga salah satu hak reproduksi ya. Oh iya benar. Salah satu hak reproduksi, karena salah satunya seperti itu. Cuman sebelum kita memutuskan nih mau pakai KB yang apa, ada baiknya kita konsultasi dulu, karena nanti kita akan dikasih tahu nih kelebihannya alat kontrasepsi suntik misalnya apa. Terus nanti kalau IUD mungkin jangka waktunya lebih panjang kan, 8 tahun, pakai implan 3 tahun gitu kan. Misal kalau ada nih, kadang-kadang di kita datang ada ibu-ibu gitu ya, usianya sudah 40 ke atas, gitu kan, lifestyle gitu, lifestyle mulai hidupnya tuh happy-nya di 40 tahun terus aku mau KB Mbak, tapi aku misalnya mau KB-nya dan dia kebetulan karena bahagia gitu ya, jadi agak-agak obes gitu, terus ada riwayat tensi tinggi, tapi dia pengennya adalah KB-nya suntik kayak gitu misalnya, maka kita berikan berbagai opsi pilihan. Jangan-jangan nih gini, kadang kan di masyarakat kita tuh gini Mbak Mulan, aku maunya suntik aja karena tetanggaku suntik. Ya gitu tuh. Kadang nggak tahu loh kalau ada implan, kadang nggak tahu kalau ada pilihan pil, kadang nggak tahu kalau ada kondom. Kalau kondom sih kayaknya pada tahu kali ya. Iya. Kan ada kan pasti di Iya, di toko di Mart itu pasti ada kan, di Mart pasti ada kan. Nah, itu kadang-kadang tuh mungkin pasangan usia subur yang datang ke kita perlu diberikan opsi-opsi pencerahan tentang nggak cuma suntik aja loh yang bisa kamu pilih, ada kontrasepsi lain. Nah itu kita berikan konseling yang berimbang. Wah, penyuluh banget nih konseling yang berimbang, dan nanti biar dia tuh lebih mudah untuk mengambil keputusan gitu loh Mbak. Oh iya ya, aku kok ternyata udah nggak pengen punya anak lagi, tapi kok aku harus bolak-balik suntik 3 bulan sekali dengan kondisiku yang hipertensi misalnya, apakah itu sesuai apa enggak? Nah itu kita sesuaikan nanti. Oke, gitu. Jadi belum tentu semua alat kontrasepsi itu bisa cocok ya, jadi keadaan perempuan beda-beda gitu. Keadaan perempuan beda-beda, apalagi yang hormonal tuh, karena kan efek hormonal pada tiap orang bisa jadi juga berbeda. Oh gitu. Mungkin efeknya. aku pakai suntik
mensku baik-baik saja, tapi karena Mbak Mulan yang pakai nih, terus jadi bikin gendut. Oh iya tuh katanya suntik bikin gendut. Terus ada juga yang misalnya, aduh kok aku mensnya jadi nggak habis-habis kayak gitu kan. Nah jadi itu memang ada efek samping. Nah yang paling penting adalah kita sebelum memilih alat kontrasepsi itu kita harus tahu dulu, selain jangka waktu penggunaannya, kita juga harus diberi bekal pengetahuan yang cukup tentang ini efek sampingnya apa kayak gitu. Jadi nanti kita juga ini loh Mbak Mulan, kalau misalnya ada apa aseptor yang datang gitu ya, kita nggak boleh langsung oke ibu udah, karena mungkin dikejar target gitu ya, harus IUD banyak gitu kan. Nah nggak boleh langsung kayak gitu kan, nggak boleh kan. Maka kita harus memberikan lembar persetujuan. Harus diperiksa dulu ya. Dan harus diperiksa dulu kondisi medisnya. Terus kalau nanti aseptor udah milih oke bu aku mau implan misalnya, kita berikan lembaran yang disetujui bahwa dia menyetujui segala tindakan medis pemasangan implan, dan juga harus ada tanda tangan pasangan. Oke. Dan itu nggak boleh digantiin loh. Jadi misalnya ada aku belum bilang sama suamiku, Mbak, tapi udah nggak apa-apa, tak palsuin aja. Misalnya kayak gitu, nggak boleh. Tetap harus ada perizinan apa sih, komunikasi gitulah ya. Persetujuan. Jangan sampai nanti tiba-tiba pasang IUD nih kok kayak terasa karena belum kontrol kan. Terasa ada yang aneh gitu. Terasa ada yang aneh apa gitu kan, ada yang menyogok-nyogok ya, menyusruk gitu ya, karena biasanya sih keluhannya kalau misalnya belum kontrol tuh kan ada benang yang teraba kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, kalau pasang IUD itu ada benang yang sepanjang apa tuh Mbak, otot yang buat berhubungan suami istri gitu ya. Jangan bilang sepanjang Sungai Serayu gitu. Aduh, enggak. Panjang sih ada gitu. Itu ada gunanya kan ya Mbak? Ada, itu gunanya tuh untuk mengontrol posisinya itu dia pas apa enggak di situ. Untuk mengontrol lah itu. Jadi kalau misalnya makanya perlunya penting untuk kontrol itu. Kalau ada benangnya, itu benang kan ya? Benang. Kalau ada benang itu kan itu untuk benang halus itu. Berarti nggak apa-apa kan? Maksudnya kalau masih ada benangnya nggak apa-apa berarti kan? Nggak apa-apa. Memang begitu. Memang begitu. Cuman kan kadang-kadang tuh bapak-bapak kan sensitif banget tuh. Kadang mungkin ngerasa ada yang mencucuk-cucuk gitu ya. Apa ini gitu kan? Apa ini? Nah itu bisa kontrol lagi gitu, biar benangnya tuh kalau bahasanya Bu Bidan kayak ditekuk gitu ya. Oh ditekuk atau dimasukin ini gitu. Jadi itu penting, benang itu tuh penting kan sebenarnya untuk kontrol. Dan sebenarnya kalau pakai IUD itu lebih praktis kan. Iya, berbahaya nggak sih buat bapak-bapaknya yang ketusuk-tusuk itu? Oh enggak, punya bapaknya nggak sepanjang itu. Nusuknya juga nggak bikin luka kan? Enggak ada, karena kan jadi ini 18 plus kan konten edukasi kita kan. Nah jadi yang namanya, biar ada bayangan nih para bapak-bapak, wahai bapak-bapak, karena bapak-bapak juga harus tahu tentang alat kontrasepsi kan. Oh itu tahu. Iya kan, harus tahu. Jadi KB itu bikinnya bersama, ngasuhnya bersama, KB-nya juga harus pengetahuan bersama gitu kan. Nah jadi kalau yang dikhawatirkan adalah nanti nyocokin nih kalau pakai IUD, sebenarnya tempatnya beda. Itu kan namanya juga IUD itu kan AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Nah rahim itu agak naik dikit dibandingkan sama yang namanya liang senggama itu. Nah iya, dan rahim dengan liang senggama ada pintunya kan? Ada pintunya. Dan nggak mungkin tuh bapak-bapak sampai masuk rahim tuh, mau sepanjang apapun ya Mbak. Iya benar. Nggak mungkin. Benar. Jadi nggak mungkin IUD-nya kesondol terus lari ke perut ya? Oh nggak bisa. Nggak bisa ke perut? Nggak bisa, jauh banget. Jauh banget guys, imajinasi Anda terlalu liar ternyata. Nah ini loh yang sebenarnya tuh kita teman-teman di lapangan itu lagi sedang berupaya memberikan informasi yang benar supaya nggak banyak mitos. Mitos gitu kan. Terus juga apa sih yang nggak usah KB nanti ganggu ASI misal. Pernah nggak dengar kayak gitu? Iya, dan nggak usah yang gitu deh, yang susuk aja bisa pindah gitu. Iya, susuk pindah ke kepala. Itu kan IUD dibuat pipis tuh selepas. Ya, itu sebenarnya gimana sih tuh Mbak Dit? Iya, katanya ada kasus IUD bisa lepas kalau pipis. Ada yang lagi pipis terus IUD-nya lepas tuh. IUD-nya lepas gitu ya. Biasanya sih apa karena pemasangannya mungkin?
Gini, jadi sekarang itu Mbak Mulan kan kita kan pemasangan IUD, segala pemasangan alat kontrasepsi dan penggunaan obat kontrasepsi beda tuh, ada alat ada obat yang diminum kan, atau suntik gitu kan obat, tapi kalau yang alat tuh ya yang sebangsa IUD, implan gitu kan. Nah itu yang jelas yang memasang adalah mereka yang sudah tersertifikasi. Oh berarti nggak boleh ya pasang sembarangan? Nggak boleh, Mbak Mulan mau udah Mbak Dita aku pasangin aja gitu, nggak bisa. Bisa gitu Nggak ya? bisa. Walaupun dia misalnya bidan nih, bidan, tapi belum pernah ikut Pelatihan. pelatihan CTU pemasangan konsepsi, boleh nggak tuh? Nggak bisa juga. Walaupun punya alatnya? Iya, harus tetap. Jadi semua yang memasang itu harus yang sudah bersertifikat pelatihan untuk pemasangan alat kontrasepsi. Kenapa ya? Tujuannya tadi kita ingin memberikan kenyamanan, terus meminimalisir efek samping, mungkin seperti itu ya. Jadi masyarakat tuh juga merasa aman, aku mau ikut programnya BKKBN aja, yang kayak gitu kan. Jadi semuanya tuh udah disesuaikan gitu. Jadi kalau misalnya, nah biasanya nih Mbak, yang dulu itu memang pernah ada kasus IUD-nya lepas. Ya, IUD lepas itu. Atau IUD-nya kalau lepas keluar gitu sih jarang ketemu ya di lapangan. Biasanya kebobolan. Oh iya, ada dipasang tuh kebobolan, itu gimana tuh Mbak? IUD kebobolan itu biasanya tuh karena geser gitu kan. IUD-nya Bergeser, IUD-nya tuh geser. Nah, itu tuh sudah dikaji sebenarnya. Sudah dikaji termasuk dalam hal ada yang namanya KB pasca persalinan. Mbak Mulan pernah denger gak? Oh ya, yang habis lahiran terus kita langsung dipasangnya KB. Benar gitu. Kita habis lahiran langsung dipasang KB. Nah, itu salah satunya tuh bisa pakai IUD. Nah, IUD itu bakalan dipasang jadi 10 menit setelah plasenta lahir gitu ya. Hari-hari. Hari-harinya lahir itu tuh bisa langsung dipasang sampai 48 jam. Jadi nanti ketika para bapak-bapak menyambut istrinya pulang dengan membawa bayinya, lalu masa nifasnya sudah habis, bapak-bapak sudah merdeka untuk bisa kembali bermesraan dengan istrinya. Jadi itu kayak di enakin gitu sebenarnya sama pemerintah. Misal lahiran udah gratis nih pakai BPJS. Terus pasang KB-nya juga gratis sekalian. Jadi keluar dari fasilitas kesehatan langsung pasang KB. Bisa implan, bisa juga pakai IUD. Oke, tapi tetap aja kalau mau pasang KB apapun, tadi kata Mbak Dita harus diperiksa dulu ya, benar-benar disesuaikan kebutuhan. Termasuk ini Mbak, kalau habis lahiran itu ada opsinya. Jadi kita punya kayak lembar pilihan gitu, lembar pilihan untuk membantu pengambilan keputusan ibu gitu. Jadi ibu ini pasca salin mau memilih KB apa, itu nanti kita melakukan konselingnya pasti akan ditanya dulu. Ini ibu nanti menyusui atau tidak menyusui, opsinya seperti itu. Karena kan kadang-kadang di lapangan tuh gini Mbak, ketemunya tuh gini, ada ibu-ibu yang habis melahirkan terus mau terbang ke luar negeri. Oh ya. Saya mau kerja nih Mbak, soalnya habis ini saya mau bekerja di luar jauh, jadi saya nggak bisa menyusui. Maka itu nanti opsi pilihannya bisa jadi berbeda dengan mereka ibu-ibu yang menyusui secara langsung, karena itu kondisi khusus gitu kan ya. Tapi kalau ibu-ibu yang maksudnya menyusui, kita kan pasti motivasinya harus ASI eksklusif 6 bulan. Nah, bagaimana kita memilih nanti itu akan ditentukan, dibantu lewat proses konseling itu. KB apa yang sesuai, dan yang paling penting adalah tidak mengganggu produksi air susu ibunya. Biar bebas stunting. 6 bulan kan. Berarti kalau pasang KB sesuai prosedur gitu, ikut programnya BKKBN, terus nanti kita ada konseling, kita bakalan dibantu nih milih alat kontrasepsi yang sesuai sama keadaan fisik. Betul banget. Kebutuhan ibu apa, kebutuhan pasangan usia subur gitu ya. Itu apa, kondisinya seperti apa. Misalnya, kan kita nggak bisa misalnya ada yang keluarga prasejahtera misalnya ya. Keluarga prasejahtera dia taunya hanya suntik gitu. Terus ketika dia harus suntik ke swasta karena dia nggak tahu kalau ada suntik yang dari pemerintah misalnya kayak gitu kan. Biasanya kan kalau terkenalnya kan kalau mau suntik KB ya ke Bu siapa, ke Bu Bidan siapa kayak gitu kan. Iya benar-benar. Gitu kan. Nah itu dia padahal
harus membayar untuk suntik, itu kan kasihan kan. Padahal itu mungkin kalau misalnya ini bisa buat beli makanan anak-anaknya yang masih kecil. Nah, itu kita bisa memberikan opsi-opsi pilihan. Oh, ibu karena selama ini taunya kan KB suntik aja nih. Padahal ini ada ini Bu yang bisa diikuti pas safari KB misalnya, ada implan Bu, sekali pasang isi obatnya kan hampir sama tuh ya. Yang KB hormon itu kan isiannya hampir sama kandungannya. Isiannya sama nih Bu, kayak suntik, cuman dia bisa dipakai sekali pasang bisa untuk 3 tahun. Nah, yang paling penting adalah kita harus memberikan informasi yang jelas. Ya. Kita tahu keadaannya dan kita membantu pasangan tersebut untuk memilih memutuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Itu kuncinya sih. Ini nggak bisa kita pasang KB itu ikut-ikutan. Ikut-ikutan misalnya aduh itu tetangga aku pakai suntik tambah glowing gitu kan. Ya benar. Oh ada tuh yang sekarang pakai susuk payudaranya lebih besar. Oh. Ada itu saja ikutan. Oh gitu ya. Iya kemarin ada tuh gosip-gosip gitu. Ayo suntik aja gitu. Ternyata bisa beda kasusnya. Berarti nggak harus operasi plastik. Iya tanam implan bisa lebih murah dengan KB Safari. Nah cuman kan ya itu tadi sih prinsipnya karena kalau KB hormonal itu efeknya berbeda pada setiap orang, bisa jadi karena kondisi tubuh seseorang juga berbeda-beda dan itu kan hormon ya, sistem kerja hormon beda. Kalau IUD kan itu cuman alat ya, dia alat yang akan menghalau khusus sperma gitu ya, ketemu. Nah jadi nggak ketemu gitu. Jadi kalau alat tinggal diambil aja, tapi kalau hormon kan pasti ada penyesuaian kayak dengan badan. Nah ngomong-ngomongin nih Mbak, ada nggak sih KB yang nggak ada risikonya? Semua alat kontrasepsi pasti memiliki efek samping. Nah yang perlu kita berikan informasi adalah efek sampingnya itu apa saja. Jadi jangan sampai misalnya udah deh Bu, ibu ikut IUD aja, tapi nggak ngerti ini efek sampingnya apa. Misalnya nanti dia jadi kaget, biasanya nggak pernah main sama sekali, terus tiba-tiba datang bulan panjang, misalnya kayak gitu, kok jadi lebih banyak, kok banjir, aduh ini aku pendarahan banyak, misalnya kayak gitu. Nah itu kita berikan di awal tuh resiko-resiko efek samping dan juga manfaatnya. Kayak misal nih Mbak, favorit bapak-bapak misalnya ya, atau favorit ibu-ibu ya karena ada rasa-rasanya ya, kondom misalnya ya. Bapak kayaknya. Bapak-bapak. Kalau kondom, kalau menurut Bang Mulan, efek sampingnya apa? Ribet. Habis itu bekasnya itu loh, kemudian buangnya. Nah, betul. Efek sampingnya yang jelas kalau misalnya ada pasangan yang alergi dengan bahan yang bahan latex ya. Benar. Itu efek sampingnya bisa alergi, gatel misalnya gitu, atau terasa panas, iritasi lah, bikin iritasi. Itu bisa jadi. Cuman ya itu tadi Bu, tapi kalau pakai kondom itu harus benar-benar dipastikan efektif sih efektif. Dan kondom itu kan juga dual protection kan, selain untuk reproduksi dia juga melindungi dari penyakit menular seksual dan juga HIV/AIDS juga. Benar. Nah itu kan harus kita sampaikan tuh di depan manfaatnya seperti ini. Tapi tadi benar katanya Mbak Mulan, kalau itu tuh ribet Bu, terus buangnya tuh nggak boleh sembarangan. Iya kan? Ya benar Mbak. Kan takut banget gak sih? Bahaya sih ketemu anak gimana tuh? Mending ya kalau ketemu anak digondol sama kucing gitu di tempat sampah, diokar-okar, aduh nggak tahu cara buangnya gimana. Agak ribet tuh kalau kondom, agak ribet. Saya pernah pakai kondom untuk waktu itu, tapi akhirnya karena ribet jadi ganti IUD. Nah, oke, benar. Benar. Mbak Dit, nih lanjut tadi katanya berarti kalau semua alat kontrasepsi mungkin ada efek sampingnya, tapi efek sampingnya bisa diminimalisir kalau kita melakukan konseling, jadi bisa disesuaikan dengan kondisi fisik ya. Jadi efek sampingnya nggak terlalu buruk. Betul. Nah sekarang nih, apakah benar nih Mbak Dit, apakah benar bahwa kalau kita terlalu banyak pakai KB hormonal itu bisa gendut, bisa sakit, bisa flek hitam, apalah itu dan teman-temannya gitu kan. Dan juga apakah benar selalu gitu kalau pakai implan itu bakalan implannya, kalau kita nggak boleh ngangkat berat karena sudah dipasang implan di tangan nggak bisa angkat berat. Dan juga apakah benar kalau kita pakai IUD karena ada benda di dalam rahim, kita kalau berhubungan suami istri tidak boleh terlalu hardcore, nggak boleh hardcore. Iya, nanti bisa-bisa IUD-nya terlempar kemana-mana dan berpindah-pindah. Okay. Dan apakah benar Mbak Dit kalau pakai
pil. Nah, kalau itu kan katanya harus diminum setiap hari tuh. Kalau misalnya lupa minum itu sudah gagal total gitu KB-nya. Wah, gitu. iya, Gimana iya, tuh Mbak Dit? Apa bener kayak gitu-gitu? Gagal total kayak ujian ya, gagal total. Jadi gini sebenarnya kan tadi kan udah disampaikan nih kalau misalnya berbagai alat kontrasepsi yang sudah disebutkan itu pasti ada efek sampingnya. Nah, tapi apakah betul kalau misalnya nanti kebanyakan suntik jadi apa tuh? Gendut atau bikin flek hitam kayak gitu kan. Nah, itu tadi sih sebenarnya balik lagi karena setiap efek hormonal bisa jadi berbeda-beda pada setiap orang gitu. Kan memang betul sih kalau ada efek samping bikin flek hitam, hiperpigmentasi bahasanya sih Mbak. Iya benar. Gitu ya Iya, bahasanya. jadi ada hitam-hitamnya. Ada muka hitam-hitam, hiperpigmentasi itu memang salah satunya bisa disebabkan karena ketidakseimbangan hormon atau penumpukan hormon dalam tubuh gitu. Sebenarnya kalau kita mengikuti aturannya yang sudah dibuat tuh masa pakainya itu sebenarnya sih insya Allah aman. Kayak implan. Implan tuh kan masa pakainya 3 tahun. Ya. Habis 3 tahun dilepas berarti. Habis 3 tahun dilepas. Kalau 3 tahun masih dibiarin terus ya percuma aja kan obatnya udah habis ibaratnya kayak gitu. Nah, terus yang perlu diperhatikan juga adalah ketika memakai alat kontrasepsi hormonal dipastikan kita nggak ada kontraindikasi sama obat-obatan yang lain, Mbak. Misal nih sama obat, ada seorang ibu yang memiliki riwayat kejang misal, terus minum obat anti kejang. Nah, itu tuh bisa kontraindikasi sama obat-obat hormonal. Oh, jadi KB-nya nggak boleh ngasal minum obat lah intinya kayak gitu. Jadi kalau hormonal nggak boleh ngasal minum obat. Karena kan ya tadi sistem kerja hormon tuh loh. Nah, itu. Nah, terus kalau misalnya apakah kalau pakai implan itu nanti nggak bisa angkat-angkat? Ya, karena di tangan gitu, Mbak. Nah, jadi sebenarnya implan itu kan dipasang di lengan sebelah kiri kan? Sebelah kiri. Nah, itu udah aman mau angkat-angkat. Tapi sebenarnya orang-orang zaman sekarang tuh ngangkat apa sih Mbak yang berat tuh? Belanjaan. Aduh, belanjaan ya. Jadi ini gini Mbak Mulan, testimoni nih ya. Ini juga mitos nih. Banyak bapak-bapak itu yang khawatir kalau misalnya dia ikut MOP, nanti jadi letoy. Oh iya tuh, benar. Iya kan? Nah, itu sebenarnya keletoy lagi. Gimana letoyan bapak-bapak dalam artian ada yang bilang itu nanti jadi bikin impoten gitu. Gak bisa bangun. Nah, paham kan lah ya. Jadi nanti bikin gak perkasa kalau udah ikut MOP. Nah, itu tuh sebenarnya nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya karena kan impotensi pada para pria itu kan faktornya kan banyak. Psikis misalnya. Jadi kalau dia di set di awal, wah psikologis banget. Dia di set di awal, aku mau MOP, aduh tapi gimana ya aku nanti kalau MOP nih aku bisa-bisa nggak perkasa. Dan itu udah tertanam di benak dia gitu ya. Nanti jangan-jangan dia malah akan tersuges sama itu karena jadi ini psikologis lebih ke gitu. situ ya. Kayak mempengaruhi psikisnya atau mungkin karena banyak testimoni para bapak-bapak ini cerita beneran nih Mbak. Jadi saya tuh pernah penempatan apa sih desa binaan gitu ya. Itu notabene tuh bapak-bapaknya semua yang di wilayah situ itu adalah para aseptor MOP. Oke. Terus? Dan mereka semua pada letoy. Justru pada perkasa. Karena mereka itu kerjaannya itu loh Mbak yang apa sih kalau di kita tuh namanya belandong tau nggak? Habis itu nebang pohon terus diangkat. Nah itu loh. Tukang gelondong guys. Nah itu. Mengangkat beban berat itu. Nah itu ternyata mereka baik-baik saja dan tidak ada keluhan. Urusan ranjang Mbak, urusan ranjang pun katanya nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh sama sekali. Ini ada lagi loh cerita lucu, tahu nggak? Ini agak 18 plus nih ya. Jadi pernah nih ada aseptor MOP. Terus karena dia itu wah luar biasa. Jadi dia itu seorang pedagang yang ingin istrinya tetap cantik. Jadi Mbak, saya aja yang MOP karena saya nggak mau istri saya takut kalau nanti istri saya suntik nanti gendut. Nanti takut pokoknya istriku harus tetap glowing
Ya, gitu. artis lah di rumah pokoknya. Jadi saya saja yang memutuskan MOP. Nah, terus pernah kan akhirnya kan kita kalau habis ada bapak-bapak yang MOP, kita nanti 3 hari kan harus ke rumah dia kunjungan ulang untuk mengingatkan udah kontrol harus ini kan kontrol, terus apa dicek lukanya kayak gitu-gitu kan. Nah, pas hari ketiga kita ke sana, itu si bapak kan udah nggak ada tuh, udah, aduh mbak, bapaknya tuh lagi kulaan gitu, udah, lah kulaan kemana bu? Ke kota sebelah, artinya kan dia sehat kan, berarti nggak perlu 3 hari istirahat itu udah cukup gitu. Terus si ibunya tuh bilang, mbak, terus aku tuh tadi malam udah nyoba, ini bener loh, ini kisah nyata loh. Terus iya loh mbak, ini aku tadi malam udah nyoba, wah luar biasa mbak. Tambah Aku jadi pusing. tambah prima katanya. Tambah prima. Wah, apa suamiku di MOP? Lalu habis itu tapi saya tetap ngingetin kan, kita ngingetin juga. Terus Bu inget ya walaupun sudah MOP tetap harus memakai kondom dulu. Selamanya? Enggak dong, setidaknya 12 kali ejakulasi. Kalau udah 12 kali udah. Bisa dilepas kondomnya gitu. Gitu, Jadi guys. itu loh yang harus kan berabe juga ya, misalnya kayak misal gini nih, bapaknya tuh udah MOP. Tapi karena merasa udah bebas gitu ya, akhirnya nggak pakai kondom. Terus si istri hamil karena ada sisa-sisa yang sebelumnya kan, sisa-sisa sperma sebelumnya. Itu kan nanti jadi omongan tetangga kalau Oh, tetangganya iya. nggak tahu. Loh, Ayo, tuh kok sama sih itu siapa hamil itu? anak siapa gitu. Sama siapa? Makanya kenapa konseling itu perlu. Jadi biar Perlu tuh, tahu, guys. biar tahu. Jadi jangan, aduh terserah aku aja deh, aku mau apa gitu. Semua ada aturannya. Insya Allah kalau kita ikutin proses konselingnya itu berimbang, terus juga kita berikan segala informasi, efek samping dan lain-lain, itu insya Allah lebih aman. Lebih gitu. aman, karena dan kan jangan lupa lembar persetujuan. Oh iya. Dan Gitu. karena akan disesuaikan sama orangnya Kebutuhan, masing- iya, masing-masing, kebutuhan dan betul. kondisinya gitu. Iya, ngomong-ngomong MOP ya. Hmm. Jadi MOP tuh nggak dipotong itunya ya Mbak? Ya, Enggak MOP dong. nih bapak-bapak. Kalau MOP. dipotong nanti mulus dong. MOP tuh hanya di apa sih? Diikat Diikat salurannya aja. saluran spermanya. Saluran sperma guys, bukan anunya ya. Bukan Jadi anunya, masih kasihan aman. banget, sunat 2 kali dong. Dan itu termasuk kategori operasi kecil kan, hanya dibuka sedikit ya Mbak Dit? operasinya kecil, jadi malah ada metodenya yang namanya laparoskopi itu kan, pemantauan itu lukanya tuh benar-benar kayak kecuek kuku tok itu loh mbak. Weh, sangat kecil, Kecil sekali banget, guys. iya kayak ya bener kayak kecuek kuku gitu. Iya. Ya itu sudah banyak diminati sih ya. Iya, Udah ya. banyak diminati. Ya mungkin kalau mau yang inspirasi, ibunya kan udah hamil dan melahirkan, yang KB bapaknya gitu. Kalau Saatnya pria ber-KB. weh, dan bapakku adalah ketua pria utama. Wah luar biasa deh. Boleh diundang nih. Ya boleh, bapakku masih aman. Nah, Rumah iya, tangganya juga masih bener-bener, aman. bener. Jangan sampai Bang Mulan punya adik lagi gitu Oh, ya. enggak. Iya betul. Jadi MOP itu hanya dibuka sedikit dan nggak berpengaruh terhadap enggak. apa-apapun. Insya Allah enggak lah. Kita harus stay positif Stay gitu. positif dan tetap bisa keluar ya Mbak Dit. Ayo bisa dong. Jadi keluarnya bukan angin. Nanti Bukan ngomongnya angin, gitu. Iya. Udah MOP keluarnya angin doang. Iya karena udah diikat dan diputus. Ternyata masih bisa keluar. Tapi nggak ada sel spermanya gitu. Iya. Jadi Yang bukan- keluar tetap cairan semen yang putih-putih itu ya. Iya, betul banget. Karena sperma sangat sedikit ternyata ya Mbak Dit. Benar. Yang isinya ribuan tuh sangat isinya sedikit. ribuan tapi dikit. Sedikit banget. Heeh. Jadi tetap bisa keluar ibu-ibu yang masih suka keluar. Mumpung ini Mbak, apa namanya, di setiap balai penyuluhan KB itu yang ada di setiap kecamatan di Indonesia itu tuh punya teman-teman penyuluh KB yang akan membantu Bapak Ibu untuk memilih alat kontrasepsi yang sesuai sekaligus memfasilitasi pelayanan KB gratis. Tuh, gratisnya diingat. Gratis. Jadi Dibayarin pemerintah di judulnya. Indonesia tuh kalau mau KB lewat jalur pemerintah itu selain gratis nanti ada konseling yang disesuaikan ya Mbak, disesuaikan sama Betul. kebutuhan. Jadi biar nggak ada tuh yang resikonya ngeri-ngeri, jadi Iya. nyaman-nyaman aja. Saya juga pakai IUD walaupun bukan yang hormonal seperti Mbak Dit, aman-aman saja. Iya, Dan dapetnya sekarang udah nggak lama Mbak Dit, nggak benar, kayak benar. waktu konseling kan efek sampingnya katanya datang bulan akan lebih Tambah lama, banyak tambah gitu ya. banyak. Heeh. Iya, awalnya memang sedikit lama jadi 15 hari, tapi sekarang sudah kembali ke 6 hari. Betul. Jadi tadi Mbak, kalau yang masalah IUD kan memang kita kenal ada, kalau yang IUD hormonal tuh memang
benar-benar hanya untuk kondisi tertentu. Kondisi khusus tertentu ya. khusus ya. Karena kan juga ini belum ada bantuan dari pemerintah, jadi harus membayar agak mahal kalau untuk yang IUD hormonal itu, karena memang itu untuk sekaligus pengobatan gitu biasanya seperti itu. Tapi kalau bisa kita memakai alat kontrasepsi yang bebas hormon, artinya kan nggak ada penumpukan obat gitulah, Benar. lebih sehat. Lebih sehat. Ayo datang aja ke Balai Penyuluhan KB, ketemu sama teman-teman PLKB atau ketemu sama Bu Bidan di puskesmas gitu ya, minta dilayani KB. Itu setiap bulan kita pasti ada pelayanan safari KB gratis. Terus yang punya BPJS jangan khawatir juga, itu gratis. Weh tuh serba gratis pokoknya, dan ini tentu saja akan menjaga keharmonisan seperti tujuan kita BKKBN yang Mbak Di, membuat keluarga kecil yang berkualitas, bahagia, sejahtera gitu. Jadi nggak usah takut lagi kalau mau KB, nggak usah dengerin mitosnya, datang dulu, konseling dulu biar disesuaikan sama tubuh kita. Betul. Wah, sangat mencerahkan, terima kasih Mbak Dit. Mungkin itu dulu atau ada closing statement dari Mbak Dita dulu? Closing statementnya sih gini aja, buat semua pasangan usia subur gitu ya, saatnya kita peduli sama kesehatan reproduksi kita, saatnya kita merencanakan keluarga kita dengan memilih alat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Terus yang paling penting lagi adalah jangan termakan mitos seputar alat kontrasepsi, tapi langsung tanyakan kepada ahlinya. Mungkin gitu Mbak Mulan. Iya, dan penyuluh KB ada di setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Jadi main-mainlah ke kecamatan. Main, boleh. Ya, betul. Kalau gitu terima kasih Mbak Dita, sampai jumpa Sama-sama. lagi di pertemuan yang lain. Dadah semuanya.